Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, besti-besti online aku? Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Ikutin kegiatan aku hari ini ya. Ini aku mulai take videonya itu di jam 6.30. Nah, di sini anak-anakku udah mau berangkat sekolah, udah selesai mandi, makan, pakai baju dan semuanya. Ini si adik dari tadi udah selesai, udah nungguin kakaknya, dikarenakan kakaknya tadi udah selesai juga tapi tiba-tiba perutnya sakit. Nah, hari ini adalah hari ujian yang keberapa ya, aku udah lupa. Pokoknya ujian itu dimulai dari hari Sabtu yang lalu, dikarenakan hari Kamis itu tanggal merah. Biasanya kan kalau ujian itu mulainya hari Senin, tapi kali ini dimulai dengan hari Sabtu. Jadi dikarenakan Kamis tanggal merah. Nah, setelah libur semalam tanggal merah, hari ini lanjut lagi anak-anak ujian. Nah, ini anak-anak udah berangkat sama ayahnya. Jadi setiap pagi itu anak-anak kalau berangkat sekolah itu sama ayahnya naik beca. Nanti setelah selesai ayahnya ngantar anak-anak ke sekolah, terus Pak Su itu ada langganan beca ya, tetangga kita. Nah, di sini aku lanjut lagi ya beberes rumah. Jadi kerjaan aku seperti ini ya biasanya. Biasalah pekerjaan ibu rumah tangga seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Cuman di sini aku karena jualan, jadi kerjaan aku itu harus nyambi. Di sini aku sambil jaga warung, aku harus sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, sambil nyuci piring dan beberes rumah. Nah, untuk bunda-bunda gimana hari-harinya bunda? Apakah masih semangat buat kontennya? Nah, di sini aku udah mulai agak malas gitu ya bunda-bunda. Nggak tahu kenapa, kadang moodnya itu lagi bagus, lagi rajin buat video ya aku buat. Tapi kalau lagi aku malas, paling aku scroll dulu di galeri itu ada nggak stok video yang mau aku upload. Nah, di sini aku lanjut lagi ya nyapu-nyapu di bagian depan. Jadi biasanya aku kalau bersih-bersih pagi-pagi itu yang aku sapu itu duluan adalah di bagian depan. Terus aku sapu nanti sampai ke bagian belakang dan terakhir nanti kita di bagian pintu samping. Dikarenakan kedai kita ini kan di sebelahnya ada warung kopi dan di sebelah sini itu ada warung sembako atau jajanan seperti itu bunda-bunda. Ini yang ada di sini itu toples bonbon. Ini kan karena di pinggir jalan jadi debunya itu selalu banyak. Jadi tiap pagi itu harus kita bersihkan ya bunda-bunda. Nah, di sini aku bersihkannya pakai kemoceng. Nah, tadi malam itu aku habis belanja jajanan. Jadi aku keluar itu belanja di jam 8 malam karena di jam segitu baru buka grosirnya. Karena kalau aku belanja di pagi hari itu tidak bisa ya bunda-bunda, dikarenakan gak ada yang jaga warung, dikarenakan aku sendiri di rumah. Jadi untuk belanjaan aku tadi malam itu aku belanja hanya sedikit ya, khusus jajanan aja di total itu hanya Rp216.000. Jadi kalau aku belanja kan aku bawa duitnya itu minim banget karena modal kita memang hanya pas-pasan. Jadi kalau kita di grosir belanja itu ya kan kita tinggal ambil aja nanti tinggal dihitung, tapi kan kita karena nggak ada duit ya jadi ngambilnya itu hanya sekedarnya aja seperti itu. Nah, ini aku lanjut lagi sesapunya ya di bagian dalam sini. Nah, ini tapi ada yang lagi membeli. Ini pembeli yang tadi yang aku kasih tahu tadi yang baju SMP ini. Jadi ini pelanggan pertama aku itu setiap pagi. Jadi kalau dia mau berangkat sekolah itu kadang beli jajan dulu tadi. Ya, pokoknya ini dia udah ketiga kali ya beli di sini. Tadi beli rokok, kedua kali beli minyak rambut. Nah, terakhir ini dia beli jajanan lagi. Oke guys, sekarang aku lanjut lagi ya bebersihnya. Nah, ini dia pintu samping kita dari warung sembako yang tadi itu nyambung ke warung kopi ini ya guys. Nah, di sini aku lanjut lagi nyapu-nyapunya. Jadi yang harus disapu itu banyak banget ya bunda-bunda, mulai dari warung sebelah sampai ke warung kopi ini. Jadi ya udah kita nikmatin aja, masih bersyukur ya alhamdulillah kita masih ada kegiatan, jadi masih produktif daripada kita nggak ada kegiatan di rumah ya. Jadi kita syukurin aja apa yang ada. Nah, di sini aku lanjut lagi ya buat bebersih di bagian depan ini. Jadi itu
seteling aku itu aku pajang di depan itu, di situ aku pajang Indomie, Ipumi dan lain-lainnya. Jadi kalau ada orang yang minta nasi goreng, aku masakin nasi goreng seperti itu ya guys. Aku nggak ada di sini yang misalnya jualan miso, itu aku belum berani dikarenakan ayam itu masih mahal. Tadinya aku udah ada rencana ya mau jual makanan, misalnya jualan miso seperti itu, tapi nanti aku masih mikir-mikir dulu ya guys. Nah, ini juga pintu samping kita ya dari sini. Jadi pintu depan juga ada, di samping ini juga ada. Jadi dulu itu ya guys ya, kita pernah kemalingan. Jadi malingnya itu masuk dari pintu sini. Sebenarnya rumah kita ini sih udah pada lapuk semua ya. Jadi kalau mau ada orang niat jahat mau mencuri sebenarnya gampang banget. Itu dinding rumah itu udah pada lapuk semua. Nah ya, waktu maling yang masuk kemarin itu ke rumah itu, pintunya ini kan hanya engselnya itu hanya kecil, terus kita kasih talinya itu disangkutkan di paku. Nah talinya itu diputuskan karena dari atas itu kan bisa dijangkau pakai tangan. Ya udah, jadi malingnya masuk ke dalam. Itu yang hilang adalah tabung gas dan dompet aku yang berisi uang 600.000 guys. Waktu kejadian itu aku shock banget dikarenakan aku jualan itu modalnya hanya pas-pasan, tiba-tiba uang yang di dompet itu habis diambil maling. Jadi dari sini aku banyak belajar ya guys, supaya aku lebih hati-hati lagi. Biasanya kalau aku mau tidur itu, dompet aku itu kan selalu aku bawa masuk ke dalam kamar. Nggak tahu kenapa di hari itu aku sial banget. Jadi dompetnya itu ketinggalan karena aku udah ngantuk. Setelah Pak Su pulang narik beca, aku langsung masuk ke dalam kamar dan dompetnya ketinggalan. Nah ini aku lanjut lagi ya guys, sapu-sapunya di bagian sini. Jadi ini itu ada pohon jambu merah. Jadi daunnya itu selalu rontok, apalagi tadi malam itu hujan deras, otomatis daun-daunnya itu berguguran. Jadi kita harus sapu-sapu dulu supaya kelihatan sedikit lebih bersih ya guys. Nah biasanya ini sampah ini aku kumpulin ya di dalam ember yang besar yang hitam ini. Nanti setelah udah banyak aku antar ke pinggir jalan. Jadi tukang sampah di sini itu setiap hari ya ngambil sampah-sampah kita. Tapi kadang kalau masih sedikit, jadi aku belum taruh ya, paling aku kasih ke depan sampah ini sekali 2 hari. Tapi kalau udah penuh seperti ini nanti bakal aku taruh ke depan supaya diambil sama tukang sampahnya. Kalau sampah kita ini kan tongnya itu nggak bisa ditaruh di depan ya guys 24 jam, dikarenakan di sini banyak pemulung atau tukang butut itu yang berkeliaran di tengah malam. Takutnya nanti malah hilang, dicuri. Karena sering kejadian ya, tetangga aku itu udah sering banget itu tong sampahnya hilang ya guys. Nah di sini aku untuk waspada aja. Jadi setiap sampahku itu udah diambil sama tukang sampah, langsung tong sampahnya itu aku bawa lagi, aku simpan di samping rumah. Oke guys, sekarang aku mau lanjut dulu ya, mau nangkap ayam aku. Jadi di sini aku ada punya ayam yang udah menetas baru 3 hari. Tadi pagi aku lepas ya guys. Jadi biasanya aku taruh di keranjang putih itu ya ayamnya, kalau malam aku masukkan ke dalam warung. Kenapa nggak ditaruh di dalam kandang ayam? Karena di kandang ayam itu kan banyak ayam-ayam yang lain. Jadi kalau dia masih punya anak kecil itu, aku udah belajar dari pengalaman ya guys. Anaknya itu pada mati dipatokin sama ayam-ayam aku yang lain. Nah, jadi di sini karena ada bekas sangkar burung anakku, jadi ayamnya ini aku masukkan di dalam sangkar ini. Nah, di sini aku juga belajar dari pengalaman ya guys ya. Kalau ayam itu baru menetas seperti ini, biasanya kan dibawa cari makan sama induknya. Jadi karena mungkin masih belum terlalu besar, karena masih kecil, kadang dia nyangkut ya guys di rumput, kadang dia terjepit, kadang jatuh ke paret. Itu banyak yang mati, lama-lama ayamnya tinggal sedikit. Nah karena aku belajar dari pengalaman itu, jadi ayam aku ini nggak aku biarin dia berkeliaran bersama induknya ya, aku masukin di dalam sangkar ini guys. Di sini aku kasih jagung dulu ya buat induknya, biar aku memancingnya itu biar dia datang mendekat ke sini. Tapi ternyata ya guys ya, dia itu tahu kalau kita itu mau nangkap dia. Ya udah, aku duluan aja dulu nangkap anaknya si ayam ini.
Walaupun aku agak sedikit takut dikarenakan kalau ayam itu kan kalau punya anak kecil selalu matok ya. Jadi di sini aku harus hati-hati juga. Nah, di sini aku tangkap duluan dulu induknya, aku pegang supaya aku lebih leluasa menangkapi anak ayam ini guys, karena aku takut juga kena patok. Tahu sendiri ya kan guys, kalau mulut ayam itu sangat-sangat tajam dan runcing. Nah, di sini aku kasih makan ayam itu dedak ya yang halus dikarenakan masih kecil. Untuk induknya itu di dalam termos yang biru ini ada jagung. Jagung itu yang udah digiling juga, cuman yang agak kasar. Nah, di sini aku kasih makan ayam yang kecil ini yang udah aku masukkan ke dalam sangkarnya. Tapi di sini induknya heboh mau minta makan juga, padahal di sampingnya ini udah aku taburin jagung. Cuman aku nggak tahu ya, mungkin karena dia marah kali ya, karena anak-anaknya ini dimasukin di dalam sangkar ini. Nah, ini dia guys penampakan ayam aku. Jadi ayamku itu bertelur itu 9, yang ditetes itu 9 juga, cuman yang satunya itu mati guys. Mungkin nggak tahu ya apa terpijak sama induknya atau tertimpa. Oke guys, segitu dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.